Sesuatu permasalahan yang tidak bisa dipecahkan. Itu kebanyakan orang-orang tua zaman dulu itu ya mengambil jalan pintasnya ya dengan sumpah pocong ini, Dan ini sumpah pocong tidak bisa untuk main-main. Sumpah pocong tidak bisa untuk main-main karena efeknya yang sangat luar biasa. Di dalam sumpah pocong itu kan nanti kan si objek ini persis seperti ritualnya, persis seperti kita mau mengubur atau mengkafani orang yang meninggal. Dimandikan dulu, disucikan dulu, kita ngambil air wudhu dulu, bacain syahadat dulu, kita kasih kain kafan. Terus istilah kalau Cirebon dikasih semua bumbu-bumbu mayit, semua ada bubuk cendana dan lain sebagainya, pokoknya persis seperti ini kita ngafani orang meninggal saja. Nah setelah itu si objek ini menuruti kata-kata apa yang saya ucapkan, bla 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 bla. Terakhirnya apabila saya berdusta, saya berbohong dengan sumpah pocong ini, maka saya dan 7 keturunan saya siap menerima laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin, baik azab di dunia maupun di akhirat. Nah itu terakhirnya begitu. Jadi nggak bisa untuk main-main. Berarti sangat sakral banget. Sangat sakral banget. Ya, jadi saya rasa barangkali kalau orang yang mau bohong-bohongan, mau main-mainan dengan yang namanya semua pocong, ya silakan terima akibatnya. Ya, begitu kira-kira. Kan coba di review kembali itu dampak sumpah pocong bagi katakanlah orang yang melaksanakan ritual itu. Dampak daripada ya kan begini Kang, kan kebanyakan terutama komentar-komentar yang saya baca di netizen itu kalau sumpah pocong ada dampaknya di dunia gitu kan. Nah saya ingin lebih tegas Kang Raden menyampaikan efek dari sumpah pocong itu. Baik. Dampak atau efek daripada sumpah pocong ini, memang semua keputusan ada pada Allah. Akan tetapi kebanyakan yang sudah melaksanakan sumpah pocong ini azab atau efeknya itu bukan hanya di akhirat. Kalau di akhirat barangkali tidak ada yang tahu si dia kena efek. Akan tetapi insya Allah efeknya sesegera mungkin azab yang teramat pedih yang di dunia ini dan akan bisa disaksikan oleh halayak umum. Insya Allah sesegera mungkin. Ya, Ustaz, Kang, saya ingin sampel yang paling konkret, misalnya efek dari sumpah pocong bagi pelanggar. Pelanggar terhadap perjanjian itu gimana, Kang? Lebih konkretnya. Ya begini. Kadangkala memang kalau kita berbicara efek atau akibat dari sumpah pocong, misalnya dengan nantinya istilahnya ketiban apes atau belayar kayak begana begini apa, itu memang urusan Allah. Kalau kita langsung berbicara begitunya, berarti kita ini uzubriyah takabur, mendahului keresahan Allah. Akan tetapi ya itulah efek daripada sumpah pocong ini. Ini efeknya bukan hanya di akhirat, akan tetapi sesegera mungkin di alam dunia, sesegera mungkin netizen akan menyaksikan, entah dia itu misalnya kecelakaan tabrakan mobil, entah itu kebakaran, entah itu bagaimana, yang penting efeknya itu efek-efek yang negatif itu. Kena ucapannya
ucapannya sendiri, bukan daripada Allah yang langsung mengindikan apa sih, memberikan ini ya. Akan tetapi sebetulnya ucapan dia sendiri, karena kan di situ dia mengikuti ucapan daripada kita ini. Apabila saya berbohong dalam sumpah pocong ini, maka saya dan 7 keturunan saya siap menerima laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Itu kan omongan sendiri. Oke, Kang, misalnya begini, keterkaitan sumpah pocong ini melibatkan 2 orang. Ya. Apakah 2 orang itu memang harus disumpah secara bersama-sama atau bagaimana, Kang? Sebetulnya kalau sumpah pocong itu harus kedua belah pihak harus hadir semua, itu harus hadir semua. Akan tetapi kalau misalnya hanya satu pihak yang hadir, kita juga akan kita laksanakan, nggak jadi masalah. Berarti yang hadir ini berarti benar-benar dia itu berani untuk mengungkapkan kebenaran ini. Begitu. Kang, bisa diceritakan proses ritual sumpah pocong secara sempurna dari awal hingga akhir? Pertama, si objek suruh mandi dulu, mandi air kembang. Setelah mandi air kembang, air sabun, mandi, ngambil air wudhu. Setelah itu kita kain mori ini, kain putih, kain kafan ini, kita gelar di situ, dan kemudian si objek ini setelah kita kasih bumbu mayit namanya. Bumbu mayit ini terdiri dari ada kembang, ada bubuk cendana dan lain sebagainya, ada daun-daun pandan apa gitu. Setelah itu si objek ini kita bungkus dengan kain kafan atau kain mori ini. Setelah itu hanya bagian muka barangkali yang di pokoknya kayak pocongnya. Kayak pocong aja. Kita pocong, taliin semua, dipocong aja, dipocong. Begitu. Nah, muka di ini. Nah, terus setelah itu kita suruh baca, mengikuti apa yang diucapkan oleh saya. Suruh baca syahadat. Nah, terus ya itulah mengikuti sumpah yang pada saat itu sumpah apa, tentang apa, begitu. Jadi persis kayak kita mau ngubur orang meninggal aja. Setelah si objek ini mengikuti arahan atau omongan sumpah daripada saya gitu. Setelah itu ya sudah, ritual selesai. Tapi jangan untuk main-main. Makanya dari awal juga ya silahkan. Kalau mau main-main silahkan. Tapi saya tidak pernah main-main dalam hal ini. Tidak pernah main-main. Oke, sudah. Makasih, Kang. Siap. Tim mungkin sudah mengirimkan surat ke kuasa hukum Bapak. Kami sudah menyiapkan sarananya, ada di Padepokan Amparan Jati, yang pemimpin Padepokan Amparan Jati juga sudah bersedia untuk betul-betul mencari keadilan, menegakkan keadilan. Apakah betul Sakatata yang sudah divonis dan 7 terpidana lainnya masih berada di dalam tahanan adalah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan? Kita akan buktikan di sini melalui sumpah pocong, karena kami juga sudah melaporkan Bapak Rudiana, sebenarnya kan dianggap tidak melanggar kode etik. Jadi cara ini dianggap oleh kami sebagai tim dan masyarakat mungkin lebih meyakini, memberikan keyakinan, karena sampai saat ini tidak pernah ada pelanggaran oleh Bapak Rudiana. Oke, karena maghrib kami mau sholat dulu, nanti disambung live-nya jam 8. Terima kasih supportnya. Yang jelas hari Jumat sumpah pocong pasti. Persoalan
pihak sebelah tidak datang itu persoalan yang berbeda. Yang penting kita sudah siapin tempat, Pak Kiainya juga sudah siap, teman-teman pengacara Jakarta juga sudah siap muncul, Padepokan juga siap dijadikan lokasi tempat Sumpah Pocong, tinggal pihak sebelah mau datang atau tidak. Oke, maghrib dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.